Taib, orang kena hipnotis lalu setiap mendengar azan ya tadi ya, kesurupan. Sudah diruqyah tapi tidak ada perbaikan. Taib. Pertama, ketika dia sedang tidak kesurupan, sedang normal biasa, cobalah dia bentengi diri sendiri, meruqyah diri sendiri. Pertama, membentengi atau meruqyah diri sendiri itu dengan beberapa hal berikut ini. Dia harus memiliki jadwal membaca Al-Quran secara rutin, sesering mungkin. Sebelum sholat setengah jam, setelah setengah jam sebelum sholat dan setelah sholat. Rutin, dari mulai Fatihah terus sampai seterusnya, begitu sampai Anas balik lagi, sesering mungkin. Kedua, menghafalkan Al-Quran tersebut dari mulai surat-surat pendek, hafalkan. Sehingga kalau sudah hafal dimanapun, ketika kita sambil naik motor, sambil memurojaah, mengulang-ulang hafalan. Ketika kita berjalan, ketika kita diangkut, ketika kita sedang tidak memegang mushaf, kita mesti tetap bisa membaca Al-Quran. Setiap hari tambah hafalan. Ketiga, hayati makna dari ayat yang kita baca. Ya, baca satu ayat, baca artinya. Baca satu ayat, baca artinya. Lalu yakini itu dalam hati. Ini merupakan obat yang sangat mujarab dan benteng yang sangat kokoh. Ini yang pertama. Kedua, cobalah orang yang tadi menghafalkan doa harian dari semua rutinitas dia. Lalu dibaca dengan menghayati artinya. Mau tidur ada doa, bangun tidur ada doa, keluar masuk WC ada doa, membuka pakaian, memakai pakaian yang lama atau yang baru ada doa, keluar masuk rumah ada doa, makan setelahnya ada doa, keluar masuk pasar ada doa, masuk masjid keluar masjid ada doa, naik kendaraan ada doa, pas hujan ada doa. Itu baca, itu hafalkan dan baca, ya. Maka itu juga benteng yang luar biasa hebatnya bagi setiap pembacanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, setiap kali masuk rumah, menutup pintu dan menutup jendela, sebut nama Allah. Ya, Bismillah, masuk ke rumah, salam kepada penghuninya. Pas sebelum maghrib tutup jendela, tutup pintu, tutup semua yang biasa ditutup sebelum maghrib dan sebut nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian bersihkan rumah kita dari semua hal yang bisa mengundang datang dan menetapnya setan. Ada gambar-gambar copot dibuang, apalagi patung-patung. Ya, juga ada musik-musik dimatikan kemudian dibuang alat-alatnya yang bisa menyetel musik tersebut. Foto-foto jangan dipajang. Itu pengundang datangnya setan dan menjadi perlindungan bagi setan dari bacaan Al-Qur'an yang kita bacakan. Ya, maka dengan seperti itu insya Allah kita akan terbentengi. Lalu ya laksanakan sholat sunnah di rumah. Ketika adzan jawab adzan. Lalu sholatlah sunnah di rumah. Setelah itu datang ke masjid untuk sholat fardu di masjid. Insya Allah dengan seperti itu kita terbentengi. Ya. Itu terus mungkin sehari 2 hari belum terasa, tapi setelah 3 hari 4 hari insya Allah terasa banget. Kedua, bila itu terjadi kesurupan, lalu datang ke orang yang meruqyah, tidak ada dampak apa-apa. Mungkin orang yang meruqyahnya kurang berpengalaman dan kurang ahli. Sebab para ulama seperti Syekhul Islam menyatakan ruqyah bacaan Quran itu seperti pedang. Orang yang memiliki keahlian main pedang yang sangat piawai, dimainkan begitu-begitu, musuh itu begitu lihat aja, belum apa-apa, belum bertarung, sudah ngeri, sudah lari duluan.
karena kepandaian dia dalam memainkan pedang, ya. Atau umpamanya double stick, nunchaku, ya, bagi yang ahli set gitu, ngeri ngelihatnya. Tapi kalau orang yang tidak bisa memainkan double stick, baru pegangnya aja udah kelihatan, dimain-mainkan bletruk, malah memukul ke kepala sendiri. Lawan tuh cuma ketawa, biar jangan dilawan, dia biar main sendiri, dia mati sendiri, kan begitu. Dia nggak takut. Kalau apa? Kalau orang yang memegang senjata itu kelihatan tidak ahli, malah ketawa gitu ya, dia akan celaka dengan ulahnya sendiri. Bacaan Al-Quran itu seperti itu. Kalau orang yang meruqyahnya adalah orang bodoh, ahli maksiat, tidak faham Quran Sunnah, jauh dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, bacaan Al-Quran yang dibacanya itu kosong dari ruh. Pertama mungkin aspek niat, ada ria, nyingkir-nyingkir biar saya nih, ini bagian saya, tenang, ini makanan saya sehari-hari. Ada kiber, ada takabur. Itu sudah kelemahan yang fatal, yang fundamental, yang membuat setan tertawa. Yang kedua, asal membacakan tidak ada penghayatan, nggak mempan. Setan bukannya lari, malah mengikuti. Kita baca Fatihah, dia baca Fatihah. Kita baca ayat kursi, dia mendahului ayat kursi. Bingung kan si peruqyahnya? Karena apa? Karena dia tidak memiliki kemampuan yang memadai. Akibatnya apa? Kosong dari ruh. Tapi ketika orang yang meruqyahnya ahli ilmu, ahli tauhid, ahli Quran dan sunnah, ahli taat, jauh dari maksiat, jangankan membaca Al-Quran, baru datang saja nyamperin itu setan sudah ngeper, sudah gemeter, belum diapa-apakan, sudah lari duluan. Pernah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ada orang yang kesurupan seperti itu, diruqyah oleh banyak orang, tidak mempan. Datang ke Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, pakai sendal saya, pukul punggungnya sama sendal saya. Diambil sendal Imam Ahmad, dipakai, koloprak. Baru mendengar bunyi trompahnya saja itu sudah sembuh, jinnya sudah lari. Ya, belum diapa-apakan, hanya sama bukan Imam Ahmad yang datang, baru terumpahnya disangkanya itu Imam Ahmad, sudah takut dia. Setelah Imam Ahmad meninggal, jin tadi nyurup lagi, diruqyah, tidak sembuh-sembuh. Oh, dulu juga sama sendal Imam Ahmad, mana sendal? Dipakai sendalnya. Begitu datang, malah ketawa, emangnya saya takut sama sendalnya? Saya takut sama Imam Ahmadnya. Seandainya dulu Imam Ahmad menyuruh saya keluar dari negeri ini, saya akan keluar dari negeri ini. Karena Allah menyuruh saya mentaati orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi perhatikan ya, bahwa mujarab atau tidaknya ruqyah sangat bergantung pula kepada si peruqyah, ya. Mungkin ibu harus mendatangi coba seorang ustadz yang komitmen kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang tauhidnya lurus, yang ahli ibadah, yang akhlaknya mulia, maka insya Allah ruqyahnya akan lebih mujarab bagi orang yang menderita kesurupan seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab.